Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan, dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah, dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka,
Klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Ya, halo Sobat Samuel, teman-teman sekalian. Berjumpa lagi ya kita di awal tahun ini. Hai Linda. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Nih saya kayaknya harus ini dulu. Oke. Ya, jadi malam ini kita pertama kali ya tahun ini join lagi di acara webinar kita Weekly Star Chart, dan tamu kita hari ini luar biasa, ada Linda Lee, dan juga bintang tamu ya. Jadi ini di luar jadwal tapi kita undang juga Heri Hermawan. Halo, hai Heri. Halo Pak Fatih. Ya, suaranya kecil sekali Heri. Oh ya, suaranya kecil. Oke. Udah ya. Ya, jadi kita akan membahas, kelihatannya saya harus oke. Sebentar. Pokoknya double suaranya jadi. Oke, ya. Jadi tempat saya udah saya kecilin. Oke. Ya, Heri. Jadi apa namanya? Malam ini kita akan bahas tentunya seperti biasa tentang saham-saham. Saya akan bahas bersama tamu kita Linda Lee, CFTA. Tapi sebelum kita bahas saham-saham, mungkin saya ingin memperkenalkan dulu Heri Hermawan. Jadi Heri Hermawan ini dia adalah analis teknikal dari Phoenix ya. Jadi Phoenix ini adalah perusahaan kripto ya di Indonesia, masih saudara jauh ya dari Samuel Sekuritas. Oke, mungkin Heri kita kasih waktu lah 5 atau 7 menit untuk sharing-sharing tentang chart kripto, seperti apa sih sebenarnya kondisinya seperti saat ini ketika market lagi saham lagi bearish, barangkali ada sesuatu yang Heri bisa sharing. Ya, silahkan. Oke, selamat malam Pak Fatih dan selamat malam Bu Linda. Thank you udah di-invite ya. Mendadak ya di-invite, tapi di sini kita dari Phoenix itu adalah crypto exchange. Kalau di beda ya, 21 kita exchange crypto, dan ada beberapa hal yang aku coba sharing untuk tentang crypto market ya, khususnya dalam menyambut 2023. Apakah ada yang menarik crypto market atau ada sesuatu yang baru gitu. Kalau share screen boleh kalian? Ya, oh ya belum, saya bisa langsung harusnya. Coba. Ya, aku mau share screen sebentar ya. Ya. Oke. Di sini kalau bilang crypto market, berarti kan kita bicara yang paling besar market cap-nya itu ada Bitcoin, itu market cap nomor 1 di Indonesia, terisi 38% di perusahaan dunia gitu ya. Jadi sekitar market cap crypto itu mostly number one adalah Bitcoin. Itu kalau crypto market itu ibaratnya Bitcoin itu kayak IHSG gitu ya. Kalau kita bicara jangka panjang sih sebenarnya crypto winter itu kan udah terjadi selama tahun kebelakang. Dia punya drawdown turun dari all time high itu udah cukup dalam, sekitar 79% gitu ya, dari all time high di 69.000 US dollar gitu. Nah, dari sini kita bisa dapat satu perspektif kalau di sini sebenarnya aku analisis gitu ya untuk
price cycle Bitcoin itu ada yang menarik di 2024 gitu ya. Jadi di 2024 itu nanti ada satu momen peristiwa Bitcoin untuk halving. Bitcoin halving itu adalah satu momen di mana setiap miner itu dia punya jatah untuk mining itu dikurangi setiap bloknya gitu. Jadi di sini aku udah buat satu price cycle-nya Bitcoin waktu dia halving gitu ya. Dari 2010 ke 2022 ini. Jadi setiap crypto winter ini di dalam candle bulanan. Jadi setiap correction itu kita pelajarin ada correction A, B, C, dan D. Sekarang kita lagi di correction momen yang D gitu ya. Nah, setiap correction A, B, C ini, di sini kita bisa lihat setiap penurunan dari all time high sebelumnya itu bisa sampai 92% gitu ya, 93% untuk correction pertama di 2011-an, lalu di 2000 sekitar 2014 ke 15 ada 92% turun crypto winter gitu ya, fase bearish marketnya. Lalu di correction yang C itu dia punya penurunan 82%. Dengan setiap turun ini mostly dia 1 tahun, full dia makan waktu 1 tahun. Karena di sini kan satu barnya 1 bulan. Mostly ini lebih dari 1 tahun ya, 1 tahun lebih lah, itu 12 sampai 15 bulan. Nah, di sini kita lagi menghadapi yang namanya correction yang D, correction terbaru. Ini crypto winter kita yang saat ini sedang terjadi dari 2021 ke 2022 full gitu ya. Nah, di sini kita udah mengalami penurunan 76% dan udah hampir setahun penuh itu dia down gitu. Nah, di sini banyak pelaku pasar itu mencari di mana bottoming ujungnya, karena kita semua believe kalau Bitcoin halving itu akan mampu menaikkan harga Bitcoin itu sendiri. Nah, di sini setiap halving udah saya taruh ya. Di sini halving pertama di 2012 di garis biru ini. Setiap halving dia selalu terjadi di tengah-tengah bull run yang terjadi. Bullish run itu selalu terjadi karena halving di tengah-tengahnya. Ini halving pertama, halving kedua di sini di garis biru kedua, ini halving ketiga, dan ini adalah halving tiap bisa satu blok, kalau dia selesai dapat hadiah itu reward 25 BTC. Yang kedua dia dapat langsung 12,25 BTC. Sekarang untuk saat ini setiap miner selesai satu blok, algoritmanya selesai, dia dapat 6,25. Nanti di Bitcoin halving keempat dia setiap halving itu dikurangi jadi dari 6,25 ke 3,125. Jadi supply-nya itu akan dijaga lebih ketat lagi supply-nya, dan demand-nya itu akan tetap ada gitu. Demand-nya sama, supply-nya terbatas, sehingga itu yang akan membuat secara historical price Bitcoin itu naik. Dan itu juga kalau Bitcoin-nya naik, Bitcoin punya korelasi harga dengan Ethereum itu sangat kuat, yaitu 99%. Dia korelasinya sangat kuat gitu. Nah, sementara Ethereum itu kan dia punya punya market cap nomor 2 terbesar di dunia. Ini kira-kira sama gitu, dan ini korelasinya pergerakan Bitcoin naiknya segitu maka turun juga segitu, dan itu akan diikuti oleh altcoin. Jadi kita nangkap peluang di sini, selain dari siklus dia punya siklus halving, di sini candle daily-nya udah kelihatan. Di sini kalau kita bisa lihat kan ini ada falling wedge ya. Nah, falling wedge ada satu indikasi reversal, yang kedua ada bullish divergence di sini. Nah, ini kita bisa believe kalau ternyata nanti salah satu indikasi yang untuk mereverse kedua harga Bitcoin itu adalah pola falling wedge di akhir-akhir masa bottoming crypto winter. Nah, cuma kita juga believe kalau akan masih ada satu going lower dips lagi, yang sekarang kan harganya di 16.700, itu bisa at least nyampe sekali lower dips lagi itu mungkin prediction-nya ke 1,2 eksternal itu ke 14.700 hingga ke 13.700 kalau dia ke Fibonacci 1,6 gitu ya eksternal rasionya. Jadi banyak para pelaku pasar saat ini udah mulai cicil-cicil di Bitcoin gitu ya. Dari harganya yang 16.000, 15.000, 14.000, kita mau predik bottoming-nya di mana. Tapi kira-kira nggak akan jauh-jauh dari 13.000, 14.000 hingga 15.000. Terima kasih. Oke, Heri, terima kasih banyak sharingnya. Kelihatannya
Kalau ngelihat pola-pola yang terjadi historical nih udah hampir ada satu big opportunity ya kelihatannya ya. Tes Oke, jadi makasih ya Heri. suaranya Pak Alfa sih nggak ada nih. Apa laptop Suara saya saya ya? kecil sekali ya. Eh, Linda dengar suara saya? Ya, ya. Oke, thank you Heri. Oke, kita lanjut mungkin Linda ya. Oke, thank you Heri. Mungkin Linda bisa minta apa sampaikan ke ke Heri bahwa kalau misalnya mau live silahkan live gitu ya. Ya, kayaknya dia nggak kedengeran, Pak. Ya, ya yang lain dengar nih. Mungkin Ya. headsetnya aja. Oke, baik. Jadi mungkin kita lanjut aja. Jadi, ya, oke, kita lanjut aja. Jadi malam ini kita juga dan sebenarnya adalah tamu utama kita adalah Linda ya. Oke, mungkin pertama biasanya kita membahas IHSG dulu. Nah ini apa Linda mau bahas IHSG atau saya nih? Ya, silakan Pak Pati juga boleh. Oke, oke, oke. Ya, jadi saya coba share screen. Ya, udah kelihatan ya? Oke, jadi kita melihat ini adalah daily IHSG dari September ya, dan kita lihat bahwa pergerakan IHSG ini sempat mengalami penurunan, rebound, dan kemudian konsolidasi hampir 1 bulan menjelang akhir tahunnya Desember yang kita harapkan ada kenaikan malah anjlok, tempat mencoba untuk naik tapi nggak kuat ya, dan tahun ini awal tahun dia anjlok lagi. Nah ini apa namanya, sorry ini ya ini nah ini kemudian kayaknya saya harus pindah ke sini nih. Tadi kayaknya belum update ini saya apa chart saya. Oke, nah hari ini kita lihat bahwa ISG rebound ya. Kalau rebound ini apa namanya? Kalau kita biasanya ya, kalau kemarin itu kan candlestick-nya panjang ya. Nah biasanya resistance-nya kita ambil separuh candlestick. Nah ini belum tembus resist ya, seperti itu. Jadi dia rebound, tapi belum tembus resist. Nah ini kita lihat apakah dia mampu menembus rebound resistnya di sekitar 6750 lah ya, kita bulatkan gitu ya. Dan bahkan ini juga kita lihat bahwa eh, dia ini sebentar mana dia. Nah ini dia. Ini karena ada alat-alat bantu apa namanya Zoom, jadi agak nutup-nutupin juga. Nah ini eh, dari terendah candlestick sebelumnya pun ini juga pas ya, belum sampai tembus ya. Jadi ini kenaikan yang terjadi akhir pekan ini masih masih sangat rentan ya, meskipun ini juga di harga-harga rendah Juli ya. Jadi kemungkinan sih di minggu depan ini masih ada kenaikan-kenaikan kecil barangkali ya, tapi konsolidasi dulu. Cuman arahnya ini belum begitu meyakinkan untuk dia rebound ya, tergantung nanti kemampuan dia untuk kembali katakanlah di atas 67 gitu ya, apakah dia bisa naik di atas itu atau tidak gitu ya. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, saya oh ya, saya belum share sama Linda ya, tapi gini, ini mungkin kelihatan ya Linda ya. Ya, Nah, ini saham-saham yang ditanyakan pada saat peserta mendaftar ya, dan ini saya ranking berdasarkan eh, yang banyak yang nanya, tapi juga abjad. Jadi ketika ini dalam abjad hampir semuanya rata ya. Ini eh, mungkin ada yang volumenya kecil atau yang besar. Nah, mungkin kita biar kita mulus ya diskusi kita ini, mungkin saya akan bahas 2 saham, nanti lanjut Linda 2 saham gitu ya, terus kemudian saya 2 lagi. Nah, waktu kita ini dan oh ya,
ini kita juga biasanya itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat di Zoom ya. Jadi tahap pertama kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan pada saat pendaftaran, dan kemudian setelah itu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat, yang ada di Zoom ya. Jadi silahkan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom kita ini, silahkan untuk kalau misalnya akan bertanya di chat yang ada di Zoom ya. Kalau yang ada di link di apa namanya di IG mungkin agak sulit ya kita menjawabnya gitu ya. Oke. Nah, baik. Jadi kan ada dua yang bertanya, ini sedikit lebih banyak BRIS daripada BRI. Ini adik kakak nih. Oke, kita coba lihat BRIS dulu. Bank Syariah Indonesia seperti apa? Oke, ini kita lihat hari ini naik, tapi masih ada, kalau ada buntutnya itu mencapai harga low, tapi kemudian terkoreksi lagi. Jadi ini kelihatannya masih ada masalah untuk melampaui harga-harga tertingginya, gitu ya. Di sini dan kemudian juga di sini. Katakanlah sinilah ya. Ya, jadi area-area ini adalah area-area resistance di sekitar 1390 sampai dengan 1430 itu resistance ya yang masih menghalangi kenaikan dari BRIS ya, Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau saya melihat sebenarnya sudah ada kenaikan ya dari pertengahan Desember, udah ada tren naik lah ya, tapi ini sekarang mencoba untuk menembus apa namanya resistance berikutnya. Nah, mungkin kita juga harus apa namanya melihat kemungkinan batas supportnya di mana. Nah, ini saya mungkin melihatnya di sini di sekitar 1320 itu sebagai support ya. Jadi kalau sampai turun di bawah 1320 mungkin hati-hati itu bisa anjlok terus ya. Saat ini sih sedang berusaha untuk naik. Oke, saya coba lihat intraday-nya katakanlah di 2 jam ya, seperti apa 2 jam. Oke, ya jadi kita lihat di apa namanya di sekitar pagi itu dia naik ya, kemudian jam berikutnya dia coba naik. Pas penutupan menjelang penutupan itu sempat ada tekanan jual dan dia rebound kembali. Ya, jadi ini sebenarnya memang masih dalam rangka mencoba untuk tembus. Lalu bagaimana nih? Ini kita coba lihat kondisi transaksinya ya hari ini. Wah, ini dia banyak deh. Sorry. Jadi ini adalah trade done by stock BRIS ya. Belot ini adalah hajar kiri yang ada di harga-harga ini, dan ini hajar kanan yang ada di harga-harga ini. Dan kita lihat bahwa tutupnya ada di area sini ya. Ini juga ada volume yang terbesar, yang value terbesar yang terjadi dalam hari ini, dan kita lihat bahwa sebenarnya hajarnya kanannya kuat ya, hajar kanannya kuat. Jadi mungkin kita bisa berharap memperkirakan bahwa kemungkinan besok masih akan ada kenaikan ya. Jadi ini bisa kita lihat sebagai opportunity, cuman mungkin bisa hati-hati kalau sampai turun di bawah 1365. Oke. Kemudian BRI seperti apa? Nah, BRI juga ini di 2 jam ya. Kalau 2 jam ini memang agak sedikit ini oke. Nah, ini kita lihat BRI bergerak sebenarnya long termnya dia masih tren naik ya, tapi memang apa namanya tren naiknya ini tentu biasa ya, dalam tren naik itu ada koreksi-koreksi. Nah, ini kita sedang mengalami koreksi dan kita lihat ini kemungkinan sudah mendekati area batas supportnya ya. Jadi mungkin ini ada opportunity, mulai ada opportunity orang berani beli gitu ya, tapi ini masih ada resistance di harga penutupan 2 hari yang lalu ya, hari Kamis gitu ya. Ini masih tertahan ini. Kalau kita lihat di 2 jamnya seperti apa, ya ini mencoba naik ya. Nah, ini
saya rasa ini opportunity-nya cukup baik ya dibandingkan risikonya, tapi juga karena ini belum menjadi tren naik ya, jadi mungkin kita koreksi sedikit-sedikit dulu ya. Dan batas resikonya adalah di 45.20. Kalau tembus di bawah 45.20, ini tren turunnya akan berlanjut nih ya. Jadi ini hati-hati sekali. Oke, mungkin silahkan Linda, ada 2 pertanyaan, ADMR dan ADRO, ADARO. Belum bisa Ya, share screen, Pak. belum bisa share screen. Oke, jadi saya mungkin harus Stop stop share. Ya. stop share screen. Kok adanya cuma pause. Wah, mm. Nah ini udah bisa? Ya. Oke, Ini silakan. ada row. Ini ada row tadi lihat di time frame. Kita lihat time frame harian dulu ya. Oke. Jadi untuk Adaro dari sejak September 2022 ini memang sudah mulai membentuk tren turun ya, diawali dengan adanya bikin shooting star di 15 September. Kemudian ya mencoba untuk naik tapi ini false break ya. Di sini dia sempat sideways dari September sampai Oktober, namun break sideways-nya dengan target di kisaran pertama di 3.560 ya. Sampai di 3.560 si Adaro sideways dan akhirnya break lagi. Dia break support 3430 dan saat ini ada di posisi di dekat support 3080. Kalau ngelihat posisi kayak gini, paling kenaikan-kenaikan yang ada sifatnya hanya sementara sih, menguji level terdekatnya. Coba ya. Kalau di sini kelihatan level terdekatnya 3240, tapi tadi saya sempat buka di time frame hourly, ya mungkin di sini di 3180 sampai di 3080. Ini area range pergerakan Adaro terdekat. Namun kalau 3080 ini tertembus, maka ya dia akan melanjutkan penurunan menguji ke kisaran sampai ke 2980 dan support di Juli di 2710 gitu sih. Jadi untuk Adaro kenaikan-kenaikan yang ada sifatnya hanya sementara. Lanjut ADMR. Ya. ADMR ini sideways cukup lama ya, dari sejak Juni sampai sekarang. Range sideways-nya, range besarnya ada di kisaran 1.500-an sampai di 1.900. Walau kemarin bulan November sempat ya dia sentuh 2000, namun masih ada di dalam range yang pertama yaitu di kisaran 1.500-an supportnya. Hari ini ditutup di 1560. Kelihatannya sih di sini ya bukan tweezer bottom, tapi tanda-tanda reversalnya kelihatannya kok belum cukup kuat gitu. Kalaupun ada ini apps IG-nya mati Pak, mati sebentar ya. Oke. Ya jadi ini kalau misalnya si Adaro ini 15 di sini level 15 sampai 1450-nya tertembus, dia akan menuju ke sini ke 1260. Mulai mengkhawatirkan sih, kalaupun ada rebound paling dia hanya ke tes 1620 dulu. Ini area support yang dari kemarin. Itu sih Pak untuk ADMR dan Adaro. Oke, thank you. Oke, kita lanjut. Saya coba share screen.
Oke. Ya, ini kelihatan ya, Astra Internasional. Pertanyaan berikutnya, Astra Internasional. Nah, kita lihat bahwa dari pola pergerakannya beberapa waktu ini, Astra Internasional bergerak tren turun ya dalam 2 channel ini di daily-nya, dan ini sudah mendekati target-target penurunannya ya dari pola yang terjadi di September gitu ya, targetnya udah hampir. Dan ini kalau kita coba buat channelnya, ini juga udah di area-area channel. Kalau kita coba lihat di harga-harga terendah sebelumnya, ini juga sudah di area-area terendahnya. Jadi ini ada beberapa pendekatan yang kita lihat eh, berpotensi ini menjadi area-area support ya relatif kuat ya. Jadi di sekitar 5275 dan 5400 ini mungkin ini area-area konsolidasi sebelum dia menguat ya. Dan resisten terdekatnya ada di 5625. Jadi kalau dia penguatan mungkin sampai 5625. Tapi once 5625 ini bisa tembus, mungkin sedikit kita kasih 57 ya, 5625 sampai 57 ini tembus, maka dia akan bergerak mulai menjadi satu tren naik ya. Dan kalau kita lihat volume transaksi yang ada di atas ini itu cukup besar ya. Jadi potensi dia untuk mendekati lagi area-area transaksi yang ada itu cukup besar ya. Jadi batas resikonya di 5275. Jadi ini masih spekulatif, tapi ada beberapa gejala yang mungkin ini menjadi akhir daripada atau tidak konsolidasi dari setelah terjadinya penurunan ya. Jadi ada opportunity di sini. Kemudian BBTN. Oke, BBTN juga kita lihat ini volumenya lumayan besar ya di konsolidasi-konsolidasi terakhir, dan kita melihat bahwa ini juga di area-area terendah sebelumnya ya di Desember ya. Jadi mungkin dia akan dia menjadi support ya, tentunya dia menjadi support dan menjadi kesempatan ya untuk adanya rebound-rebound yang mungkin jadi opportunity juga untuk kenaikan. Nah, kita coba lihat ini terendah yang ada dalam beberapa waktu. Dan ini kebetulan langsung ketemu di gap sini dan harga terendahnya. Jadi ini menjadi satu resistance ya di 1360. Saya sebenarnya tadinya mau melihat yang lebih tinggi lagi, pas lagi, nggak sengaja ini, tapi pas di titik-titik yang penting ini. Jadi ini resistance berikutnya ya. Jadi batas resikonya di 1295. Resistance pertama di 1355, lalu nanti di sekitar 1400 ya. Ini untuk BBTN. Kemudian udah 2 ya. Oke, satu lagi deh, Bluebird. Nah, Bluebird ini pas ya di support yang cukup jangka panjang ya. Saya coba lihat dulu nih support kapan ini. Wow, oke. Ini support sejak November 2020. Wah, ini pas di support 2020. Jadi ini support penting ya, dan cukup kuat ya. Jadi apa namanya? Ini menjadi kesempatan ya untuk melakukan pembelian. Batas risikonya di 1330 ya. Jadi kalau sampai turun di bawah 1330 ini dia bisa, artinya ini support kuatnya itu patah ya, jadi itu agak-agak bahaya ya. Tapi saat ini masih sesuai ya, dia bisa rebound. Volumenya masih belum terlalu besar, tapi oke. Nah, kita melihat penurunan yang terjadi sebelumnya, ini mungkin sebagai resistance terdekat ya. Kita coba lihat channelnya apakah terbentuk channel. Nah, oke ya. Jadi ini area-area tradingnya sekarang di bawahnya di 1320 dan resistance-nya di 1440. Kalau tembus 1440, selanjutnya dia akan menuju ke 1495 sampai dengan 1550. Itu jangka pendek ya dalam sebagai swing. Tapi kalau agak panjang ini mungkin bisa kita coba lihat ya kemungkinannya ke arah 17.15. Oke. Oke Linda, waktu sudah jam 8, maka kita akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat
Nah, ini cukup banyak pertanyaannya. Nanti kalau yang di chat sudah selesai kita jawab, mungkin kita lanjutkan. Kalau waktu masih ada, kita lanjutkan di apa namanya, yang ada di pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan di awal ya. Oke, Bu Ridi, terima kasih. Jelas suaranya, Pak Gunarto. Suaranya cukup jelas. Oke, Pak, tolong bahas ASA, ESA, ITMG, Semen Gresik oleh Bu Ina Santana. Ini peserta tetap juga ini. Oke, em, sebentar. Oh, ini ya. Oke, nah IG-nya Linda putus, tapi oke lah. Oke, nanti ini ya, Linda, saya akan coba bahas jawab pertanyaan dari Bu Ina Santana. Nanti habis ini eh, Linda coba membahas pertanyaan berikutnya ya dari Pak Gautama Yudo. Oke, jadi saya ini dulu ya. ASA. Oke, oke, oke. Ini kita hapus dulu. Ini ini wah, saya coba cari weekly-nya dulu. Waduh, ini parah-parah sekali ya. Oke, ASA ini trennya turun tajam, bahkan sudah melampaui ya level terendah yang terjadi di 2019 Mei. Kemungkinan dia masih akan mencoba menuju ke 620 ya. 620 itu katakanlah support berikutnya gitu ya. Nah, ini saya masih belum bisa melihat satu opportunity di sini ya, meskipun dia sudah oversold. Tapi kita bisa melihat bahwa selama dia trennya naik kencang, dia akan lama di daerah-daerah overbought. Tapi kalau trennya turun, dia akan lama juga di daerah-daerah oversold. Ya, jadi ini masih apa namanya masih eh, sangat-sangat potensi untuk turunnya, kemungkinan turunnya masih sangat-sangat besar ya. Ini saya coba buat channelnya. Ya, jadi target terdekat itu lebih kurang ada di sekitar 620 ya. 620, selanjutnya mungkin di sekitar 495. Kenaikan pun juga mungkin masih akan terbatas di 865 ya. Oke. Kemudian tadi ASA ESA. Ya, ESA. Oke, sebentar. Oke, sekarang ESA. ESA juga masih tren turun, ini sudah mendekati area-area support di sekitar 700 ya. Jadi kalau mau, sorry, kalau mau spekulasi sih nanti belinya di sekitar 700 ya. Tapi begitu dia tembus 700 harus cut loss ya. Kenapa? Karena potensi turunnya masih jauh kalau tembus di bawah 700. Resistance-nya di sekitar 930 ya. Jadi kalau apa namanya range-nya itu adalah di 700 sampai dengan 920 ya untuk apa namanya jangka pendeknya gitu ya. Ini daily-nya juga masih jauh area supportnya. Memang ini ada gap ya, jadi mungkin uh, agak tergoda ini gapnya. Apakah gap ini bisa menahan penurunan lebih lanjut gitu ya. Tapi kalau kita lihat turunnya ini kan masih cukup kuat ya.
maka hati-hati. Dan resistance terdekatnya kalau kita lihat kan candlestick-nya panjang, mungkin separuh ini aja sebagai resistance di 8.15 ya. Jadi kalau dia bisa rebound di atas 8.15 mungkin ada opportunity dia naik lagi ke arah 8.70 ya. Tapi jangan berharap dulu bahwa dia akan kembali ke level-level 8.95, 9.60 tuh mungkin perlu waktu dan tenaga gitu ya. Kalau turun tuh gampang banget gitu ya. Tapi kalau untuk naik dia butuh tenaga ya. Oke. ITMG. ITMG ya ini apa namanya dia turun ya. Kita coba lihat bikin channelnya. Apakah sudah di daerah-daerah support gitu ya. Ini juga menarik ini. Ya udah dekat-dekat support. Ada gap di sini sebagai support juga. Sorry. Oh, sebentar. Nah, ya. Oh, sayangnya masih belum mampu nih. Jadi dia harus lewat dulu di 35625 karena ini ada satu gap yang menjadi resistance ya di 36100 ya, 36100 ya. Dia harus tembus dulu 36100. Nanti ini di atasnya juga banyak sekali resisten, harga terendah ini, harga terendah ini gitu ya. Dan kemudian resistance ini. Jadi untuk naik ini dia perjuangannya luar biasa nih untuk ITMG ya. Resistnya ada di 3610, 3650, 3700 ya. Sedangkan supportnya masih jauh ya di 33550 ya. Jadi ini ada opportunity karena polanya, tapi opportunity-nya ini risikonya masih cukup besar gitu ya untuk ITMG. Kemudian semen Gresik, semen Indonesia. Oke, ini ada sebuah channel dia tembus. Support terdekatnya sekarang ada di 6975 ya. Sedangkan resistance dekatnya ada di 7225. Tapi karena ini ada sebuah channel, kita coba cek potensi kenaikannya teoritis ya. Ada di ya lebih kurang sih nggak jauh ya dari resist yang ada ini di 7375. Jadi 7225 sampai dengan 7375 ini resistance untuk SMGR. Oke. Oke, silahkan Linda, berikutnya pertanyaan berikutnya dari Pak Gautama Yudo. Oke, Oke, saya stop share ya. Rals, Bris tadi udah ya? Ya, nggak usah double-double. Oke, Rals kelihatan sudah keluar dari area konsolidasinya di kisaran 550 sampai 620. Jadi apalagi hari ini ditutup menguat ya 5,79%. Volumenya gimana Linda nih? Ya, Dia breakout, volumenya gimana? Bagus nggak nih? lumayan. Wah, lumayan. Lumayan ya, tapi ini area 640 ini adalah area resisten di tanggal 15 September. Nah, Jadi kalau misalnya oke. ada pullback ya mungkin ke area kisaran sampai 600 ya. Kalau dia bisa menguat di atas 640, maka langkah-langkah berikutnya ada di kisaran 670 sampai 690. Tapi kalau dilihat model behavior-nya sih, naga-naganya sih ada test support terdekatnya dulu. Kelihatannya Ya, gitu ya. untuk naik dia tipenya bukan tipe yang naiknya cepat-cepat ya. Ya. Harus sabar-sabar ya. Terus berikutnya tadi habis Rals. DMMX. Oke, ini trennya masih terbaca turun ya teman-teman. Waduh, ini kalau lagi ngetrail nih, ini turun gunung nggak ada habis-habisnya.
Ini Linda ini runners dia ya, buat teman-teman kalau yang belum kenal. Linda ini CFD perempuan pertama Indonesia dan runners. Kalau ngelihat kayak gini ya, ya kalau kita lagi lari turunan sih enak ya bisa ngebut, tapi kan harus kenceng, ram yang kenceng karena kalau nggak kepleset. Ya kalau ngelihat di MMX ini turunannya masih belum selesai, naiknya juga kan wow banget ya. Turunannya masih belum selesai teman-teman. Jadi kalaupun ada kenaikannya itu maka sifatnya hanya sementara. Kalau saya gambarin channelnya, ini udah ada channel ya masih begini ya teman-teman. Jadi bergeraknya masih di dalam channel turun. Kalaupun naik sifatnya hanya sementara dan ini kalau kita lihat saat ini dia sudah kena resisten pertama nih ya. Ini di 1080 ini jadi support, jadi resisten, sekarang jadi resisten. Kalaupun dia bisa lewat, maka dia akan menghadapi resisten berikut di 1185 dengan support di 915. Kalau level 915 ditembus, maka ada potensi dia menguji sampai ke 780. Belum selesai juga sih, masih ada lagi support yang di bawahnya lagi. Tapi sementara begitu untuk di MMX. Tuh. Ya, masih belum terlalu, masih agak berbahaya ya. Bahaya Oke. ya, trading cepat aja kira-kira gitu. Udah ya, Oke, Pak? oke. Boleh. Oke, gantian kita. Ini ada pertanyaan tentang Big Banks ya, Big Banks, BCA, BRI. Oke, tadi BRI udah tadi ya. Oke, tapi saya coba review sedikit BRI. Ya, ada opportunity ya, tapi memang masih perlu apa namanya, supportnya sih dekat ya di 46, 4520. Ada rebound, mungkin biasanya juga nggak langsung ya, langsung naik gitu ya. Jadi masih ada kesempatan kita untuk ini resistance-nya di 4640 dan berikutnya di 4770 dan kemudian pertanyaannya Big Banks berikutnya adalah BCA. Nah, BCA ini juga rebound ya, yang pas di resist aja gitu. Ini juga rebound di area-area support yang ada. Jadi oke, ini sempat tadi ada pernah diduga bisa naik tapi belum berhasil tembus resistnya ya. Nah, ini kalau kita coba lihat channelnya, apakah ada channel yang paralel ya. Nah, kalau channel paralel sih belum ya. Tapi kalau channel dari harga terendah sebelumnya di sini, nah ini mungkin sudah di daerah support ya. Jadi ini ada opportunity dia menguat dulu, mungkin mencoba level-level 8425 sampai dengan 8675. Kalau level ini berhasil dilampaui, mungkin dia akan mencoba ke harga-harga 9 ribuan ya. Jadi ini ada opportunity. Tetap batasi risiko. Kenapa? Nah, ini kita coba lihat weekly-nya. Nah, support jangka panjangnya masih jauh ya. Jadi mungkin dia memang akan menguat. Tapi kalau tekanan jual dari big players masih muncul, maka risikonya masih ada. Jadi ketat ya. Tolong dijaga dengan ketat. Opportunity ada, tapi batas risiko tetap kita harus jaga gitu ya. Oke. Kemudian Kak Kurniadi, oke, saya coba ke Indra juga Bang Mandiri, jadi sekalian lah paket-paket bank ini kita habisin. Habis ini Linda ya, yang Pak Kurniadi, INKP, HMSP, dan Semarekon. Oke. Mandiri ini pas masih coba-coba di resist ya. Ini konsolidasinya lumayan lama, tapi ini belum tembus support konsolidasinya ya. Jadi dia tembus, coba naik tapi belum tembus ke atas lagi gitu ya. Jadi ini masih sangat juga masih apa namanya harus hati-hati ya. Karena resistnya dekat, sedangkan di bawahnya ini masih jauh gitu ya. Mungkin ini ada sebuah support eh, kedua dan kemudian sini. Jadi dia sekarang bergerak antara 9625 sampai dengan 9800, tembus 98 mungkin bisa ke arah 10.025 ya. Jadi ini masih sangat tipis pergerakannya dan
melihat tekanan-tekanan jual yang sebelumnya, ini hati-hati kalau sampai turun di bawah 9625 gitu ya. Oke, silahkan Linda, INKP, HMSCP, SMRA Pak Kurniadi ini. Oke. Nah, Linda nggak apa-apa ya, 830? ya, saya bisa sampai 830, Pak. Siap, siap. Ini HMSP, ya sama teman-teman, ini HMSP juga masih downtrend berat, cuman slope-nya nggak setajam DMMX tadi, kayak turunan gunung gitu ya. Ini agak landai tapi turun lagi, agak landai tapi turun lagi gitu HMSP. Jadi HMSP ini level-level yang perlu diperhatikan itu adalah level terendah di tahun 2020, level terendah di tahun 2021. Ketika level itu ditembus, maka harga akan turun lebih dalam lagi. Dan ketika dia naik pun, dia akan menguji level-level itu dulu. Nah, level terendah tahun 2021 itu ada di kisaran 950. Posisi saat ini di 840 dengan level terendah di tahun ini itu di kisaran 785. Nah, kalau misalnya penguatan hari ini bukan berarti langsung dia terbaca jadi uptrend, teman-teman, masih downtrend. Jadi kalau menguat itu hanya menguat sementara, menguji resisten-resisten terdekatnya. Resisten terdekat saat ini dari posisi saat ini itu ada di 885 di sini. Ya, ini ukuran Fibonacci. Kalau di sini berhasil lewat, dia harus menguji 950, dan teman-teman jangan keblinger ya, maksudnya kalau sampai 950-nya ini tembus juga ini resisten kuat. Nah, di sini kalau saya gambarin downtrend line, maka ya kisarannya antara di sini nih. Kalaupun menguat, tapi kalau misalnya dia melemah, sampai saya belum gambar lagi, belum buka lagi rasio berikutnya, itu ada di kisaran ini 710, yang mana 710 ini di sini ada garis juga, gitu ya, garis trend line. Jadi itu kira-kira untuk HMSP. Terus INKP ya tadi. Ya, INKP. Ya, INKP support yang penting kemarin itu ada di kisaran 8775 di sini, dan support itu ditembus waktu tanggal 30 Desember. 3 hari terakhir ini, 3 hari perdagangan terakhir ini kelihatan bikin pola Morningstar. Tapi pola ini memang sinyal bullish reversal. Cuma pola ini kalau terkonfirmasi kalau misalnya harga berhasil ditutup di atas 8.800. Nah, di 8.800 itu di posisi hari ini itu pun menjadi area apa ya, area resisten terkuat ya. Kenapa? Karena ini adalah area support yang juga udah ditembus sama si INKP. Jadi antara konfirmasi juga resisten juga. Jadi kalau misalnya berhasil ditutup di atas 8775, dia akan menguji ke kisaran, sebentar saya gambar dulu. Ya, mungkin di kisaran sampai di sini, di 8975, kemudian 9225. Namun teman-teman perlu waspada, bila level 8275 ini ditembus, maka berikutnya akan menguji 7.775 sampai ke kisaran 7.200. Ini adalah range sideways-nya INKP di tahun 2021. Ini range besar sideways. Itu sih untuk INKP. Satu lagi, SMRA. Oke. Ya sama ya, masih downtrend juga. Terus kembali lagi menguji area support di kisaran 550. Ini support sudah dari Juli 2022. Dites 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ini 5 kali. Ya biasanya sih kalau kayak trampolin 5 kali dilompat-lompatin, bolong juga gitu. Ya, kalau misalnya sampai 550 ini tertembus, maka support berikutnya ada di 485. Kalau sekali lagi support ini bisa menahan penurunan dari SMRA,
maka dia akan menguji level 600 ke 600 dulu gitu. Kalau digambarin garis trendline-nya kan kira-kira seperti ini. Ya, ya gerakannya sempit antara segini atau segini. Kira-kira begitu untuk SMR. Balik. Oke, oke Linda. Oke, coba saya ada pertanyaan dari Kak Krisna Murti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Film Hill Mayor, Mayor. Oke, coba. Film. Wah, lebih baik nonton filmnya nih. Ini kayaknya KKN nih sahamnya. Ikut horor nih sahamnya nih. Aduh. Oke, oke, oke. Sorry ya. Ya, ini kalau yang punya saham pasti lagi susah ini, gitu ya kondisinya. Mohon maaf tadi saya agak. eh, Oke, ini kalau kita lihat sahamnya jelas-jelas tren turun. Pasti kalau ditanya ini kemudian adalah apakah sudah ada harapan atau belum? Kalau menurut saya sih belum ya, karena support dari pola-pola sebelumnya juga sudah tembus dan area di sini ini nggak terlalu ada yang kuat gitu ya, bahkan sampai sebelum-sebelumnya gitu. Jadi eh, penurunannya mungkin nanti eh, di sini nih ya. Nah, kalau misalnya pakai Vibo, nah ini kan Vibo Bu Linda nih ahlinya. Saya coba, ini pun masih jauh gitu ya. Jadi eh paling-paling kalau misalnya nanti ada satu rebound, ini reboundnya nggak banyak ini gitu. Ya. Ini juga mungkin hanya sampai ke 1665 atau mungkin di 1845 area-area sini aja eh, kemungkinan akan tertahan gitu ya. Jadi ini masih belum lah ya. Kalau menurut saya sih kalau ada rebound mungkin kesempatan untuk jual. Ini juga belum ada perlawanan sama sekali dari volume ya. Jadi ini turunnya belum ada perlawanan. Kalau di sini kan naik tapi volumenya gede. Nah ini berarti antara buyer dan seller itu besar ya. Ada satu perlawanan dan akhirnya gagal ya turun. Tapi kalau di bawah ini volumenya kecil-kecil aja. Jadi belum ada perlawanan. Jadi kemungkinan untuk naiknya masih agak-agak kecil gitu. Bukannya nggak mungkin ya, tapi agak kecil sekarang ini. Jadi belum terlalu bisa diharapkan untuk film ini. Kemudian Hill. Oke, Hill ini ada satu pola-pola yang mungkin bisa menarik. Ada, sorry. Oke, ini mungkin pola-pola double bottom ya, meskipun tidak simple. Nah, ini saya coba melihat adanya suatu channel. Ini juga, sorry. Ya, ini masih tertahan ya. Jadi kalau dilihat dari polanya, mungkin ini sudah mulai menjadi satu pola bullish, tapi tertahan dulu oleh resistance ini. Sebenarnya dia, sorry, oke. Jadi kemungkinan dia koreksi dulu. Nah, ini selama dia tidak turun di bawah 16.15, 16.10 masih aman. Masih ada potensi dia kenaikan. Karena secara teoritis sebenarnya targetnya ini masih ada di atas. Ya, di sekitar ya ini teoritis itu masih di sekitar 18.50 atau 18.40, 18.80 ya. Ini channel berikutnya. Jadi ini ada resist dulu ya di 1800-an, lalu berikutnya di sekitar 1880 ya. Batas risiko ada di 1625 ini untuk Hill ya, lumayan nih. Oke, Emyor. Emyor, wah, oke. Menurut saya ini harus kita waspada ya. Kenapa? Karena ini dia sudah di resistance jangka panjang ya. Jadi ini ada pola-pola sejak kapan ya? Nah,
pola-pola sejak 2018 ya. Jadi dia di area-area 2018 ini terkonsolidasi ya. Jadi ini artinya dia coba untuk naik tapi mungkin nggak akan mudah juga ya. Jadi harus hati-hati apalagi ini kita lihat pelan-pelan ya sebenarnya ini pelan-pelan meskipun naiknya itu masih ada. Nah, ini area support ya, dia di 2380 dan kemudian 23 ya, dia mungkin akan mencoba area-area itu dulu. Dan kalau naik ini dia akan berat sekali di atas 2700 ya. Jadi area-area ini mungkin kesempatan kita untuk mengurangi portfolio kita dan bahkan kalau udah lanjut turun sebaiknya dijual karena ini udah di area-area resistance kuat ya. Jadi kemungkinan dia akan memulai trend turun. Tidak ada yang pasti tapi probabilitasnya arahnya lebih ke sana gitu ya. Oke. Linda boleh lanjut ini ada pertanyaan dari Welly. Kebetulan disebut nih Cici Linda katanya tolong view. Yang mana, Pak? Oke, saya bacain ini Bian. Oke. Ya, saya share screen ya. Kalian nanti kalau bisa call barangkali karena pertanyaan berikutnya tentang call. Oke, Bian. Nah, bikin kontennya juga nih tentang Bian. Oke. Ya, bentar. Saya lupa di mana, tapi udah pernah ngukur. Bentar ya. Oke. Mudah-mudahan ya ini. Ya, ya. Wow. Ini Bian. Jadi waktu itu udah pernah saya ukur. Targetnya di kisaran, ya memang kalau udah all time high yang ukurnya cuma bisa pakai Fibonacci. Dan di sini ada double Fibo, angka-angka yang cukup penting juga di 24.900, 24.225. Ini di time frame monthly. Kita lihat Bian. Kalau melihat perilakunya Bian ya, ketika dia nyampe area resisten seperti ini, dia pullback. Sama di sini juga sedang pullback seperti di sini. Masalahnya apakah pullbacknya terus lanjut naik lagi atau turun, kita juga belum tahu karena ini masih terjaga di area support 19.800. Nah, kalau misalnya 19.800 yang ditembus, maka dia akan turun ke level yang ada di bawah, yaitu level Fibonacci 15.425, 15.625. Sementara ini dia masih berusaha bertahan di 19.800, masih berusaha bertahan. Kalau misalnya ke depannya lebih banyak bergerak di bawah 21825, maka probabilitas untuk menembus ke bawah 19.800 ini menjadi lebih besar. Tapi kalau dia bisa kembali lagi ditutup di atas 21825, ada potensi untuk dia menyentuh level 24.900. Untuk Bian seperti itu sih. Oke. Satu lagi tadi apa Pak? Batubara, coba batubara karena ini batubara kan lagi Bian kan juga batubara ya. TBA. Batubara ini apa Newcastle. Oh. Newcastle NCF. Ini benar ya? Kok NCF? NCF tapi yang komoditi. Ya itu NCF. Ya. Jadi weekly ya, coba weekly deh. Oh. Ini apa ya? Ini dia lagi
Kalau dilihat kayak gini, ini dia lagi sideways di atas sih. Ya, Jadi long term-nya dia kan di atas sekali nih. ya sebentar, harus gambarin dulu areanya. Oke, kayak gini ya. Mm-mm. Nih. Jadi ya, sementara ini masih bisa bertahan di atas 351 sih oke. Cuman kalau ngelihat posisinya ngeri-ngeri sedap ya. Kenapa? Karena dia udah sideways-nya di atas cukup lama. Ini weekly, berarti dia sejak Maret 2022. Oh, udah dari tahun lalu, awal tahun lalu. Jadi ya hati-hati aja kalau misalnya tembus ke bawah level ini, maka dia akan tes 262 gitu. Ini kalau kita lihat tadi polanya ITMG, Daro, yang lain juga ya, polanya kan sama, semuanya lagi ada di atas seperti ini dan udah mulai melipir turun ke bawah. Untuk call sih begitu Pak Fatih. Coba saya ukur dulu targetnya ya. Dia udah nyampe. Iya, udah deket area 2618 juga ya. Iya, iya. Jadi Nah, memang kalau kita baca berita-berita dan rekomendasi-rekomendasi tentang batu bara rata-rata menganggap bahwa masa keemasannya mungkin udah mulai eh, berakhir ya. iya, gitu sih. Oke. Nggak tahu mereka juga nggak chart nggak ya? Kayaknya sih harusnya mereka nggak chart juga sih. Seperti itu. Oke. Mungkin saya share screen sedikit. Tadi ada pertanyaan tentang apa namanya? Tentang oil ya. Nah, ini kita bisa lihat ini juga weekly. Saya coba lihat yang lebih panjang lagi di monthly. Oh, ini ada deviasi nih. Oke. Ini pernah ada satu hari waktu itu yang apa namanya? Oil itu bergerak luar biasa. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya untuk long term-nya dia akan terjadi koreksi nih udah kan udah di harga-harga tertinggi juga udah nyampe kemudian dia koreksi wajar ya. Nah, sekarang ini sebenarnya di titik-titik persimpangan gitu. Apakah dia akan turun terus atau kemudian konsolidasi ya. Nah, tapi yang pasti tren naiknya eh, lagi terganggu nih adanya koreksi yang lumayan dalam gitu ya. Jadi saya rasa sih range untuk oil itu di 65 sampai dengan mungkin kalau naik lagi sekitar 92 ya. Jadi area-area itu. Jadi batu bara, minyak, biasanya minyak itu juga pengaruhnya ke CPO. Coba kita lihat CPO ya. Ini Malaysia ini juga eh, turun tajam, adanya rebound-rebound ya mungkin reaksi terhadap penurunannya ya, apa eh, reaksi ya terhadap penurunannya. Jadi dia rebound ke atas sebagai reaksi penurunannya. Tapi juga akan ketemu resist kuat di 1093 ya. Sekarang aja udah mulai hitam ya, berarti mulai koreksi di bulan ya, di monthly-nya. Jadi kelihatannya memang untuk komoditas kita udah mulai tidak seheboh tahun lalu, 2 tahun terakhir ini, yang juga menjadikan indeks kita lebih perkasa dari regional ya. Oke, oke, Linda, teman-teman semua, kita udah lewat di 8.30, masih ada banyak yang mau tanya nih, ada Pegas, Harum, Mandiri udah, Sampurna udah, ada Bumi, Friend, waduh, Mandiri tadi udah, AMSP udah, NTP udah ya kayaknya ya. Ya mohon maaf sekali karena waktunya yang eh, sudah apa waktunya sudah habis ya. Jadi kita belum bisa menjawab seluruh pertanyaannya. Ini kebetulan di peserta di chat ada yang nanya Pak Sudhan nanyakan tentang Bu Linda ada kelas donasi gitu ya. Nah itu sudah dikasih sharingnya. Ayo bantu.com zero thalassemia
Lindali ya. Jadi ya, ini silahkan langsung kontak dengan Bu Linda ya. Oke, terima kasih semua. Mohon maaf bagi yang belum terjawab. Mohon maaf kalau jawaban-jawaban kami masih belum memuaskan. Kita berusaha yang terbaik, tapi ada juga waktu yang membatasinya. Saya terima kasih kepada Lindali. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita bisa barengan lagi menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, selamat malam semua. Terima kasih. Saya mungkin akan leave dan akhiri. Ya, terima kasih. Terima kasih, selamat malam.